Abu Nawas dan hukuman aneh sang raja. Kalian tahu nggak? Raja Harun ar-Rasyid pernah pusing banget sama para pejabatnya. Katanya sih jujur, tapi kok suka nipu rakyat. Akhirnya sang raja bikin sayembara, yang paling jujur dapat emas, tapi yang bohong bakal dihukum. Besoknya, istana langsung ramai. Semua orang ngaku, hamba yang paling jujur, tuanku. Raja cuma senyum kecut. Nah, pas lagi riuh, datanglah Abu Nawas dengan santainya. Raja nanya, Abu Nawas, kamu jujur nggak? Abu Nawas gerik-gerik kepala. Wah, tuanku, hamba ini pembohong. Satu istana langsung heboh. Tapi Abu Nawas lanjut, kalau hamba jujur soal kebohongan hamba, berarti hamba jujur dong. Tapi kalau jujur, berarti hamba bohong. Bingung kan? Raja langsung tertawa ngakak. Ternyata cuma Abu Nawas yang berani jujur soal ketidakjujurannya. Akhirnya, dialah yang dapat emas. Moral ceritanya, kejujuran sejati itu ya berani mengakui kekurangan diri sendiri. Keren kan? Jangan lupa subscribe ya. Kalian tahu nggak Raja Harun ar-Rasyid pernah pusing banget sama para pejabatnya? Katanya sih jujur, tapi kok suka nipu rakyat. Akhirnya, sang raja bikin sayembara, yang paling jujur dapat emas, tapi yang bohong bakal dihukum. Besoknya, istana langsung ramai. Semua orang ngaku. Hamba yang paling jujur, tuanku. Raja cuma senyum kecut. Nah, pas lagi riuh, datanglah Abu Nawas dengan santainya. Raja nanya, Abu Nawas, kamu jujur nggak? Abu Nawas gerek-gerek kepala. Wah, tuanku, hamba ini pembohong. Satu istana langsung heboh. Tapi Abu Nawas lanjut, kalau hamba jujur soal kebohongan hamba, berarti hamba jujur dong. Tapi kalau jujur, berarti hamba bohong. Bingung kan? Raja langsung tertawa ngakak. Ternyata cuma Abu Nawas yang berani jujur soal ketidakjujurannya. Akhirnya, dialah yang dapat emas. Moral ceritanya, kejujuran sejati itu ya berani mengakui kekurangan diri sendiri. Keren kan? Jangan lupa subscribe ya. Suatu hari Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk termenung di singgasananya. Wajahnya tampak kesal dan penuh kekecewaan. Beliau lelah melihat para pejabat istana yang di depannya tampak begitu setia dan jujur. Tetapi di belakang punggungnya, mereka diam-diam menipu rakyat kecil demi keuntungan pribadi. Korupsi dan ketidakjujuran merajalela seperti penyakit yang sulit disembuhkan. Sang raja merasa harus melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bisa menyadarkan mereka semua. Setelah berpikir keras, Raja Harun ar-Rasyid akhirnya bangkit dari singgasananya dan memanggil seluruh penasihat dan pengawalnya. Dengan suara yang tegas dan menggema di seluruh aula istana, beliau membuat sebuah pengumuman yang mengejutkan. Dengarkan semua, aku, Raja Harun ar-Rasyid, akan mengadakan sayembara. Barang siapa terbukti sebagai orang paling jujur di seluruh negeri ini, akan aku berikan hadiah sekantong penuh emas murni. Tapi ingat, jika ada yang berani berbohong di hadapanku, hukumannya tidak akan main-main. Kabar tentang sayembara aneh itu menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negeri. Dari pasar yang ramai, hingga ke desa-desa terpencil. Hadiah emas yang dijanjikan tentu saja sangat menggiurkan. Keesokan harinya, gerbang istana sudah dipenuhi oleh lautan manusia. Rakyat dari berbagai kalangan, mulai dari pedagang kaya, petani sederhana, hingga para cendekiawan, semuanya berbondong-bandong datang untuk mencoba peruntungan. Satu persatu dari mereka maju menghadap raja, dengan wajah yang dibuat seserius mungkin, dan suara yang penuh keyakinan. Mereka semua berkata, ampun tuanku raja, hambalah orang yang paling jujur di negeri ini. Awalnya raja mendengarkan dengan saksama, tetapi semakin banyak orang yang mengaku, senyum sinis mulai terukir di wajahnya. Dalam hatinya, raja bergumam, aneh sekali. Jika semua orang di sini mengaku sebagai yang paling jujur, itu berarti sebagian besar dari mereka pasti sedang berbohong. Raja mulai merasa bosan dan semakin kecewa. Sayembara yang ia harapkan bisa menemukan mutiara kejujuran, malah berubah menjadi panggung kebohongan massal. Para pejabat yang menonton dari samping pun ikut tersenyum mengejek, merasa bahwa tidak akan ada yang bisa memenangkan sayembara ini. Suasana istana menjadi tegang dan penuh kepura-puraan. Tiba-tiba, di tengah kerumunan yang sesak, muncul sesosok pria yang berjalan dengan santai menuju singgasana. Pakaiannya tampak sedikit kusut, rambutnya agak berantakan,
Tetapi senyum di wajahnya begitu lepas tanpa beban. Semua mata langsung tertuju padanya. Dialah Abu Nawas, sosok yang terkenal dengan kecerdikan dan pemikirannya yang seringkali tidak terduga. Melihat kedatangan Abu Nawas, Raja Harun Ar-Rasyid langsung menegakkan punggungnya. Ada sedikit harapan di matanya. Abu Nawas, akhirnya kau datang juga. Kemarilah, kata Raja. Abu Nawas pun mendekat dan membungkuk hormat. Raja menatapnya tajam, lalu bertanya dengan suara lantang agar semua orang bisa mendengar. Abu Nawas, katakan padaku dengan sejujurnya, apakah kau orang paling jujur di negeri ini? Semua orang di istana menahan napas, menunggu jawaban Abu Nawas. Apakah dia akan memberikan jawaban yang sama seperti yang lain? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia malah menggaruk kepalanya yang tidak gatal, seolah sedang berpikir keras. Kemudian, dengan wajah polosnya ia berkata, ampun, Tuanku Raja. Kalau boleh jujur, hamba ini sebenarnya orang yang sering berbohong. Sontak seisi istana riuh. Para pejabat yang sejak tadi menahan tawa, kini tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir Abu Nawas sudah gila karena mengaku sebagai pembohong di tengah sayembara kejujuran. Hahaha, lihat itu. Dia mengaku pembohong. Bodoh sekali, ejek salah seorang pejabat. Abu Nawas melanjutkan kalimatnya dengan santai. Bukan hanya itu, Tuanku. Hamba juga sering malas, kadang suka menunda-nunda pekerjaan, dan sejujurnya, hamba ini orang yang tidak selalu bisa dipercaya. Tawa di istana semakin menjadi-jadi. Mereka menganggap Abu Nawas sedang mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Raja. Namun Raja Harun Ar-Rasyid tidak tertawa. Beliau justru mengernyitkan dahi, mencoba memahami logika di balik jawaban Abu Nawas. Raja memberi isyarat agar semua orang diam. Tunggu sebentar, kata Raja. Jadi, kau mengaku sebagai seorang pembohong. Begitu Abu Nawas? Abu Nawas kembali membungkuk hormat. Benar sekali, Tuanku Raja. Hamba adalah seorang pembohong. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan kalimat yang membuat semua orang berpikir keras. Tapi begini, Tuanku, jika hamba berkata jujur tentang kebohongan hamba, itu artinya pada saat ini hamba sedang berkata jujur, bukan? Tapi jika hamba berkata jujur, berarti pengakuan hamba sebagai pembohong adalah sebuah kebohongan. Jadi, sejujurnya hamba bingung sendiri, Tuanku. Apakah hamba ini jujur atau pembohong? Seketika, seluruh aula istana menjadi hening. Tawa para pejabat lenyap seketika, digantikan oleh wajah-wajah bingung. Mereka mencoba mencerna paradoks yang baru saja dilontarkan oleh Abu Nawas. Logika sederhana Abu Nawas berhasil memutarbalikkan pemahaman mereka tentang jujur dan bohong. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Raja Harun Ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Tawanya begitu keras dan lepas, seolah beban di hatinya terangkat. Abu Nawas, kau memang luar biasa, seru Raja sambil menapok-nepok pahanya. Di antara semua orang yang datang hari ini, hanya kau satu-satunya yang berani jujur tentang ketidakjujuranmu sendiri. Raja kemudian berdiri dan menatap seluruh rakyat serta pejabatnya. Dengan suara yang berwibawa, beliau berkata, dengarkan baik-baik, orang yang paling berbahaya di dunia ini bukanlah pembohong, tetapi mereka yang berpura-pura jujur, padahal hatinya penuh dengan kebohongan. Mereka memakai topeng kejujuran untuk menipu orang lain. Sebaliknya, orang yang berani mengakui kekurangan dan kesalahannya sendiri, justru dialah yang paling bisa kita percaya. Raja menoleh ke arah Abu Nawas yang masih berdiri dengan senyum santainya. Oleh karena itu, lanjut Raja, hadiah sekantong emas ini jatuh ke tangan Abu Nawas. Dialah pemenangnya. Karena dia telah mengajarkan kita arti kejujuran yang sesungguhnya, pengawal istana segera membawa sekantong emas dan memberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan gembira. Sambil membungkuk ia berkata, terima kasih banyak, Tuanku Raja. Kebaikan hati Tuanku sungguh tiada tara. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum jahil. Tapi, Tuanku, izinkan hamba untuk jujur sekali lagi. Raja tersenyum. Silakan Abu Nawas. Apalagi yang ingin kau katakan? Dengan wajah tanpa dosa, Abu Nawas menjawab, sejujurnya, hamba datang ke istana hari ini memang karena mengincar hadiah emasnya. Seketika, ledakan tawa kembali memenuhi seisi istana. Kali ini, semua orang tertawa bersama.
termasuk para pejabat yang tadinya mengejek. Mereka akhirnya sadar bahwa kecerdikan Abu Nawas tidak ada tandingannya. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Kejujuran sejati bukanlah tentang mengaku sempurna, tetapi tentang keberanian untuk mengakui kekurangan diri sendiri. Karena kepintaran tanpa kejujuran hanya akan melahirkan kepalsuan, sementara orang yang cerdik dan jujur bisa menyampaikan kebenaran tanpa harus menyakiti siapapun. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif dari Abu Nawas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.